Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai topik pembayaran pajak dan bagaimana sih cara membuat e-billing, ya, membuat kode e-billing dalam proses pembayaran pajak. Baiklah, di sini Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya. Oke, di sini masih di ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai NPWP, kemudian mengenai PKP, kemudian mengenai surat pemberitahuan SPT. Nah, kali ini kita akan ke pembayaran pajak dan bagaimana sih cara pembayaran pajaknya. Nah, di sini dalam pembayaran pajak, nah ini kita harus menggunakan e-billing. Kalau dulu tuh tidak ada e-billing ya sebelum adanya aturan ini. Jadi dulu kita hanya mengetik surat setoran pajak atau dulu SSP, kemudian kita tinggal bawa ke kantor pos atau ke bank. Nah, kali ini syarat untuk pembayarannya harus ada e-billing. Nah, e-billing ini tentunya bisa kita dapatkan di DJP online. Nanti Ibu akan informasikan mengenai tata caranya. Nah, yang pertama terkait dengan e-billing ini, itu wajib pajak ya dapat melakukan pembayaran penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik untuk seluruh jenis pajak. Nah, kecuali apa? Kecuali di sini ada dua. Yang pertama, pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian yang kedua adalah pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. Nah, ini tidak menggunakan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Oke. Pembuatan kode e-billing yang pertama ya. Nah, di sini wajib pajak dapat memperoleh kode billing dan dapat dilakukan tentunya dengan atas nama dan NPWP milik wajib pajak sendiri, atau atas nama dan NPWP wajib pajak lain, atau atas nama subjek pajak yang belum atau tidak memiliki NPWP sebagai wajib pungut. Nah, jadi ini bisa ya kondisi ini. Nah, catatannya di sini dalam hal input data dilakukan atas nama subjek pajak yang belum atau tidak memiliki NPWP, misalkan ada pemungutan pajak, nah yang dipungut ini belum memiliki NPWP, nah maka kolom isian NPWP itu diisi dengan 0000 gitu ya. Nah, X ini adalah kode KPP. Misalkan masuk KPP wilayah X, misalkan kode KPP-nya 444. Nah, si XXX ini adalah kode KPP karena setiap KPP memiliki kode masing-masing. Nah, selanjutnya terkait dengan pembuatan kode ID billing, kode billingnya, nah wajib pajak dapat membuat kode billing melalui kanal-kanal sebagai berikut. Yang pertama, KPP terdekat. Ini kalau misalkan kita nggak mau masuk pembuatan kode billing di aplikasi DJP online kita bisa ke KPP. Tapi sebaiknya kalau kita sudah ada ya akun kita sudah terdaftar di DJP online, maka sebaiknya kita langsung ke websitenya djponline.pajak.go.id gitu. Nah, kode billing yang diperoleh ini harus diperhatikan, itu berlaku selama 30 hari sejak kode billing diterbitkan. Jadi kalau hari ini kita terbitkan kode billing, itu masih bisa kita berlaku ya sampai dengan 30 hari ke depan. Jadi kalau udah lewat 30 hari ternyata si kode billing ini belum dilakukan pembayaran, maka nanti akan expired. Jadi akan hangus, dan kalau misalkan sudah hangus kita harus buat lagi kode billing tersebut. Jadi kalau sudah dibuat dan memang itu harus dibayarkan, kita langsung melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Nah, tempat pembayaran dan penyetoran pajak setelah kita membuat kode billing, nah itu dapat melakukan pembayaran tentunya dengan kode billing yang sudah ada, itu melalui kanal-kanal diantaranya bisa internet banking atau mobile banking, kemudian teller bank, pos persepsi, ATM, mini ATM, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Itu sekarang sudah bisa melakukan pembayaran dan penyetoran pajak di situ. Selanjutnya,
kapan sih batas waktu pembayaran atau penyetoran? Nah, di sini ada beberapa jenis SPT massa dengan batas pembayaran dan penyetorannya akan Ibu sampaikan. Yang pertama, SPT PPh tahunan SPT PPh tahunan, PPh orang pribadi. Nah, ini sebelum SPT disampaikan. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas mengenai SPT, kalau orang pribadi itu paling lambat 3 bulan tahun berikutnya. Jadi kalau SPT tahunan, kemudian yang SPT PPh tahunan PPh badan juga sama sebelum SPT disampaikan. Jadi kalau disampaikannya paling lambat April 2021 untuk SPT tahunan 2020, maka sebelum disampaikan lakukan pembayaran. Kemudian PPh pasal 25, 15 dan 4 ayat 2 disetor sendiri. Nah, ini tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian PPh pasal 21, 23, 26, 4 ayat 2 dan 15 dipotong. Nah, ini untuk yang dipotong. Nah, ini tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau store sendiri untuk pasal 4 ayat 2 itu tanggal 15. Nah, kemudian PPh pasal 22 yang dipungut oleh WP badan tertentu sebagai pemungut. Nah, ini juga tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara. Nah, ini adalah hari yang sama dengan pembayaran barang. Kemudian PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak, nah ini sebelum SPT disampaikan. Kalau SPT masa PPN bulan Oktober 2021, paling lambat disampaikan kan akhir bulan berikutnya, November 2021, maka sebelum disampaikan lakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian pembayaran pasal 29, mengangsur dan menunda. Nah, atas permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pasal 29. Ini paling lama 12 bulan. Nah, ketentuannya yang pertama, besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak ditetapkan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran. Kemudian sanksi administrasi berupa bunga ya sebesar 2%. Nah, per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Terkait sanksi terlambat tidak membayar pajak. Nah, di sini atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, ada batas-batasnya. Ternyata melebihi batas yang sudah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi terlambat. Nah, di sini penyampaian SPT tahunan dan atau SPT massa dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan sampai dengan tanggal pemberitahuan. Dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Nah, terkait ini nanti akan ada perubahan ya mengenai tarif yang tadinya dari 2%, nanti ada perubahan untuk sanksi dan administrasi, nanti akan dijelaskan terpisah dalam video dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya, itu sudah ada. Nah, nanti Ibu akan jelaskan di slide khusus, di video khusus. Nah, ini contohnya kalau menggunakan sanksi bunga dengan aturan yang 2%. Nanti kalau tarifnya berbeda, nanti kita tinggal ganti saja tarifnya. Contohnya untuk yang bunga sebesar 2%. Nah, angsuran masa PPh pasal 25, PTA tahun 2019 sebut sejumlah 10 juta. Ini tahun 2019 berarti masih menggunakan sanksi administrasi sebesar 2%. Nah, angsuran masa Mei tahun 2019 dibayar tanggal 18 Juni 2019 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2019. Sanksi bunga dihitung 1 bulan sebagai berikut. Nah, ini kan kalau PPh pasal 25 ya bulan Mei itu batasnya kan dibayarkan tanggal Mei berarti tanggal 15 Juni. Nah, ini kan dibayarnya tanggal 18, berarti ada keterlambatan. Walaupun terlambatnya hanya 3 hari, tetap dikenakan terlambat 1 bulan, sehingga 1 dikali 2% dikali 10.200.000. Itu. Nah, untuk PPh pasal 25 saat ini tidak perlu dilaporkan ya. Jadi cukup ketika sudah dilakukan pembayaran itu sudah termasuk pelaporan.
gitu ya. Nah, ini karena ini contohnya tahun 2019 jadi masih menggunakan sanksi bunga sebesar 2%. Nanti ketika kita di masa 2021 nanti perhitungannya mengikuti nilai tarif yang terbaru itu yang berdasarkan beberapa perubahan dari UU Cipta Kerja. Nah, selanjutnya bagaimana terkait dengan kode billing? Nah, tentunya ini bisa kita buat kode billing ini di kanal pajak.co.id. Nah, Anda bisa simak di sini. Ini di websitenya adalah www.pajak.co.id. Nah, Anda klik login. Nah, login ini adalah gunakan NPWP saudara masing-masing. Ya, nah di sini ketika login gunakan NPWP yang terdaftar, kemudian password dimasukkan. Ya, kalau misalkan Anda belum belum aktivasi, Anda harus aktivasi terlebih dahulu, gitu ya. Dan caranya untuk masuk ke sini tentunya harus memiliki e-fin. Nah ini e-fin ini bisa Anda dapatkan di KPP tempat Anda terdaftar. Gitu ya, nanti ini dimasukkan passwordnya berapa, kode keamanannya dimasukkan, kemudian tinggal klik login. Nah, ketika akan membuat kode billing, maka di sini ada muncul beberapa tampilan, ada informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, layanan. Yang Anda pilih adalah klik bayar. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Anda klik e-billing. Oke, nanti setelah diklik e-billing akan muncul tampilan seperti ini. Nanti Anda tinggal pilih jenis pajaknya apa. Misalkan pasal 21 atau dan pasal yang lain. Jenis setorannya Anda isi, masanya masa berapa, tahunnya berapa, jumlah setornya berapa, Anda isi di sini. Nah, contohnya untuk jenis pajak misalkan penal PPh 23 ya, 41128. Anda klik ini. Kemudian jenis setorannya kalau dibayar sendiri 420. Kemudian untuk masanya kalau Mei klik Mei, tahunnya misalkan 2020 klik 2020, jumlahnya berapa 100.000 misalkan. Klik 100.000. Nah, kemudian uraiannya misalkan omset bulan Mei 20 juta. Nah, Anda sampaikan di sini. Nah, ini. Ketika sudah terisi semua, pastikan sudah terisi semua, Anda tinggal klik buat kode billing. Nah, kemudian ketika buat kode billing, Anda muncul, Anda harus memasukkan kode keamanan. Isikan kode keamanan sesuai yang di atas, kemudian klik submit. Nah, ini sudah selesai, tinggal Anda klik cetak ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kode billing inilah yang nanti akan digunakan untuk pembayaran pajak. ID billing sekian, masa aktifnya sekian. Nah, oke. Nah, terkait dengan cara pengisian SSP juga dijelaskan di dalam petunjuk penggunaan ya. Anda bisa lihat di paling bawah, diklik bantuan ini, kemudian nanti akan ada petunjuk penggunaannya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam sesi ketentuan umum dan tata ketentuan umum dan tata cara perpajakan kali ini dengan topik pembayaran pajak. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan ilmu yang kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.